ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam kenal, salam takjim. Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stitch ya nyanyi. Oke, saya mau sampaikan 3 hal terkait video yang kamu stitch. Yang pertama, cerdaslah dalam bernalar. Ya, makanya dikatakan di sana, ini menyangkut daya tangkap. Kamu harus punya minimal KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti ini, fisik atau Kamus Bahasa Inggris. Jadi kamu bisa membedakan definisi dari reformasi dan revisi. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan terlalu yakin atau pede atau membela diri berlebihan dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang murni atau pure. No. Ya. Perbanyak referensi tontonanmu atau bacaanmu sehingga kamu melek sejarah. Ya. Bagaimana ada satu tayangan dari seorang Profesor Munir yang cukup terkenal dan beredar kemana-mana sehingga membuat satu sudut pandang yang berubah, di mana beliau jelas mengatakan ada kata-kata revisi di sana. Terkait Al-Quran itu dalam beberapa tempo waktu direvisi. Termasuk tahun 1928 di Kairo. Nah, jadi sudah tidak murni lagi, tidak pure lagi. Ya. Monggo silahkan konfirmasi dengan profesor tersebut yang notabene satu akidah dengan kamu. Ya, belajar sejarah ya. Dan yang ketiga, saya mau kasih tahu kamu deh. Kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak itu tidak perlu dibantah. Tidak perlu dibantah. Ya, karena dia bersifat mutlak atau absolut. Nah, kebenaran yang absolut, yang mutlak itu hanya sumbernya dari Alkitab saja. Kejadian sampai Wahyu itu merupakan satu kebenaran firman Allah yang bersifat mutlak. Tidak bisa didebatkan, tidak bisa didiskusikan. Kenapa begitu? Karena tidak ditulis berdasarkan mitos, tidak ditulis berdasarkan legenda, tidak ditulis berdasarkan dongeng, apalagi halusinasi, fantasi, atau imajinasi manusia. No. Itu murni diilhamkan dari Allah oleh roh Allah. Makanya kalau di-comparing dengan sejarah, itu tidak ada yang bertabrakan, itu tidak ada yang berbanding terbalik, itu tidak ada yang miss, nggak ada yang hilang. Ya, kamu harus paham, jika ada narasi tanpa histori itu jelas fiksi. Tetapi Alkitab terbukti berdasarkan sejarah itu sangat berselaras, berpadanan. Ya, maka murnilah Alkitab itu merupakan firman Allah yang bisa di-comparing oleh sejarah. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin blunder. Karena Allah kalau mengeluarkan firman, menyampaikan firman, mengilhamkan firman yang ditulis oleh manusia yang dikuduskan, yang sudah dipilih, itu tidak akan melanggar hukum-hukum alam. Sekali lagi, tidak akan melanggar hukum alam. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dinalar di sana. Alkitab very perfecto. Jadi kamu tanya apa saja dia bisa jawab. Tidak butuh tafsir, tidak butuh ini, tidak butuh. Alkitab bisa menjawab ayat di sana. Nah, itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh video yang kamu stitch itu bersifat mutlak kebenarannya berdasarkan Alkitab, maka sampai kapanpun tidak akan bisa dibantah atau dipatahkan, tidak bisa. Saran saya cuma satu, ya sekali-sekali bolehlah cek IQ. Jadi daya tangkapnya, nalarnya bisa dipertajam, lebih presisi, bisa membedakan apa itu definisi, revisi dan reformasi. Terlalu banyak sisi terasi. Boleh kita itu bahlul tapi jangan permanen. Maka itu belajarlah dan melek sejarahlah sehingga kamu pun tidak tertutup dari sejarah oleh saudara-saudara seakidahmu yang juga sudah membeberkan bagaimana proses pembuatan Al-Quran itu bertahap dan berrevisi. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kiranya Yesus Kristus sumber kehidupan, sumber kebenaran, Allah semesta alam, Raja alam raya, dan juga Tuhan di atas segala Tuhan dengan kedudukan tertinggi di surga, di bumi, dan di dunia orang mati, memberikan kita rahmatnya, memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua itu memiliki kecerdasan yang bersumber dari surgawi. Saran saya, eksklusiflah terhadap kitab sucimu, ya.
Nggak perlu ngutip-ngutip, nggak perlu ngambil-ngambil, nggak perlu ini itu, nggak perlu. Apalagi dari Alkitab, ya. Alkitab yang diperkatakan sudah palsu, tetapi masih diambil dari Taurat, ya, dari Mazmur, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. No, eksklusif saja. Lakum dinukum waliyadin. Dinmu urusanmu, dinku urusanku. Oke, salam santun, salam hormat, ya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.